Anggota MPR RI fraksi Partai Golkar, Kristina Aryani, memberikan tanggapan mengenai rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Ia menyayangkan perlakuan rasisme anti-Asia di Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Kristina menjelaskan, penduduk di Amerika Serikat sangat beragam, mulai dari kulit putih, keturunan Afrika Amerika, Asia Amerika, seperti banyaknya orang Indonesia yang lahir di sana. Menurutnya, sentimen rasisme ini sudah terjadi sejak tahun 1800 saat pembangunan rel kereta api yang mendatangkan banyak pekerja dari Tiongkok. Anggota Komisi 1 DPR RI ini mengungkapkan, kondisi rasisme di Amerika tidak pernah hilang karena ketika tertekan hal itu akan bangkit kembali. Lebih lanjut, Kristina memberikan contoh Donald Trump yang sering mengatakan virus COVID sebagai Cina virus yang secara tidak langsung, Trump juga bersalah karena sudah membangkitkan sentimen rasisme ini. Nah, saya ingin sedikit mengangkat dari latar belakang sebetulnya, Mbak. Jadi sentimen rasisme ini sebetulnya bukan hal yang baru terjadi di Amerika. Sejak tahun 1800 itu sudah ada. Jadi dulu awalnya ketika pembangunan rel kereta api dimulai, Amerika ini kan sangat luas ya dihubungkan dengan rel kereta api, banyak pekerja-pekerja dari Tiongkok yang didatangkan. Nah, disitulah mulai dalam perkembangannya timbul ketidaksukaan karena disangka mengambil pekerjaan yang ada untuk warga negara lokal gitu. Dan juga sempat ada penyakit juga yang datang. Nah, ini jadi ditudinglah, oh mereka inilah yang membawa. Jadi ini 1850 sempat ada juga kerusuhan, ada 150 kalau tidak salah kerusuhan pembakaran kampung-kampung pemukiman warga dari Tiongkok. Nah, jadi ini sebetulnya kondisi yang ada di Amerika. Dan ini tidak pernah hilang, jadi mungkin tersupres aja ya, tertekan, dan dia muncul kembali ketika quote-unquote dibangkitkan. Kita ingat betul gitu ya, Presiden Trump di masa pemerintahannya ini kan memang sering sekali mengatakan, oh virus COVID ini China virus gitu. Jadi secara tidak langsung ya Presiden Trump ini juga harusnya disalahkan juga, karena dialah yang kemudian membangkitkan lagi sentimen yang ada, ketidaksukaan itu, sehingga akhirnya sampai sekarang ketika terjadi pandemi, kita tidak lupa ya kalau Amerika ini merupakan negara yang terhit paling parah gitu. Sampai 23 Maret kemarin ada 30,5 juta orang yang menderita positif COVID gitu. Dia menjadi negara dengan penderita pasien positif paling besar di dunia. Sehingga tentu dampak pandemi ini berujung pada kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, sehingga mulailah kembali timbul sentimen rasisme ini.